Sekarang ini memang dunia baru berada pada posisi yang tidak mudah. Pangan juga seperti itu. Pangan di negara lain sudah naik 30%, 40%, 50% naik. Inilah yang sekarang ini menyebabkan 330 juta orang kelaparan. Saya tanyakan, sebetulnya dunia ini mau kemana? Beliau menyampaikan, Presiden Jokowi, tahun ini kita akan sangat sulit. Terus, tahun depan akan gelap. COVID-19 membuat banyak negara khawatir akan terjadinya krisis pangan. Kondisi ini diperburuk dengan adanya perang Rusia-Ukraina yang juga menyumbang pengaruh negatif bagi kondisi pasar global. Bank Dunia memproyeksikan harga pangan, bahan bakar, dan pupuk global akan meningkat tajam pada tahun 2022 hingga 2024. 90% pasar negara berkembang dan 70% negara di dunia sedang menghadapi inflasi harga pangan bahkan melebihi inflasi keseluruhan. Lebih lanjut, faktor alam dan perubahan iklim turut serta mengambil andil dari permasalahan ini. Terbaru, Presiden Joko Widodo mengemukakan situasi dunia saat ini dalam keadaan yang sulit. Bahkan pada tahun depan, situasi dunia diperkirakan akan gelap karena berbagai konflik yang menyebabkan terjadinya krisis. Hal tersebut dikemukakan Jokowi saat memberikan sambutan dalam Silatnas dan Ultah ke-19 Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat pada Jumat 5 Agustus 2022. Yang mengejutkan, Presiden Jokowi kemudian menceritakan pertemuannya dengan sejumlah pimpinan negara pada ajang G7 beberapa bulan lalu. Jokowi sempat bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, petinggi lembaga internasional hingga negara anggota G7. Bertemu dengan kepala negara G7 baru saja, saya tanyakan, sebetulnya dunia ini mau kemana? Beliau menyampaikan, Presiden Jokowi, tahun ini kita akan sangat sulit. Tahun ini kita akan sulit. Terus, kemudian seperti apa? Tahun depan akan gelap. Namun, Jokowi menegaskan hal tersebut tidak akan dialami oleh Indonesia. Jokowi menyebut ramalan yang disampaikan sejumlah lembaga internasional hanya merujuk pada situasi dunia secara keseluruhan. Ini bukan Indonesia, ini dunia. Hati-hati, jangan bukan Indonesia yang saya bicarakan tadi, dunia. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi juga mengungkap kabar kurang mengenakan dari pertemuannya dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pada pertengahan bulan lalu, Jokowi membawa misi perdamaian ke Ukraina dan Rusia. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi mengaku berbicara empat mata dengan masing-masing pemimpin negara. Situasi pun bertambah pelik. Presiden Jokowi belak-belakan bagaimana ancaman krisis pangan begitu nyata imbas perang Rusia-Ukraina. Di dunia sudah terjadi kenaikan harga pangan, salah satunya adalah komoditas gandum yang naik sampai 30 hingga 40%. Yang makanan hariannya adalah gandum, sekarang ini betul-betul berada pada posisi yang sangat sulit sekali. Sudah harganya mahal, barangnya tidak ada. Jokowi kemudian menceritakan pertemuannya dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut, Zelensky mengaku memiliki stok gandum sebanyak 22 juta ton. Saya saat itu ke Ukraina ketemu Presiden Zelensky. Dia cerita kepada saya, ada stok di Ukraina, stok di gudang 22 juta ton, stok dalam proses panen 55 juta ton. Artinya ada 77 juta ton gandum diam di Ukraina, nggak bisa keluar karena perang. Usai bertemu dengan Zelensky, Jokowi lantas bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Saat berbincang dengan Jokowi, Putin mengaku memiliki stok gandum sebanyak 130 juta ton yang tidak bisa dikirim karena berbagai sanksi imbas invasi ke Ukraina. Berarti Ukraina plus Rusia, jumlah stok gandumnya ada 207 juta ton. Bukan 207 ton loh ya, 207 juta ton. Dengan demikian, Presiden Jokowi memperkirakan ratusan juta orang akan kelaparan dan mengalami kekurangan makan akut akibat krisis pangan yang disebabkan terhambatnya rantai produksi akibat perang antara Rusia dan Ukraina. Jokowi menyebut perkiraan tersebut lebih buruk dari proyeksi sebelumnya yang menyatakan 330 juta orang terancam kelaparan dan kekurangan makan akut. Inilah yang sekarang ini menyebabkan
330 juta orang kelaparan. Dan mungkin 6 bulan lagi bisa 800 juta orang akan kelaparan dan kekurangan makan akut karena tidak ada yang dimakan. Tentu, krisis pangan dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk segera membangun kemandirian pangan. Terciptanya kemandirian pangan dapat menjadi benteng pertahanan Indonesia saat terjadi fluktuasi ekonomi di dunia. Kemandirian pangan ini pun dapat didukung dengan peningkatan teknologi di bidang pertanian.